got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Hai, kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Putri Rita sendiri. Saya Rizka Wahimi. Saya Rima Mandayani. Di sini kami akan menyajikan video wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perbankan Syariah and happy for watching. All it is eight letters. Why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is eight letters, why is it so hard to say? If all it is eight letters, In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise. A few moments later. Ya, kami dari kampus KIS Indah ini mewawancari Bapak mengenai keterkaitan Pegadaian dengan OJK itu sejauh apa sih? Bagaimana sih hubungan OJK dengan Pegadaian? Oke, mungkin ini pertanyaan yang saya tahu yang aja ya, terkait ketika bersama dengan Pegadaian. Jadi kalau saya umum jasa keuangan di mana OJK ini dia mendeteksi untuk nasabah mungkin dalam dunia keuangan atau dunia yang mungkin selama ini ada untuk perkreditan, itu dia terdata di OJK di mana nasabah melakukan akad kredit atau kontrak kredit. Artinya yang saya ketahui secara umum ini kan artinya mendaftar setiap orang melakukan kredit atau akad secara syariah akad ya kan, kalau yang secara konvensional kreditnya kontrak kredit. Jadi OJK ini mencatat histori pembayaran kredit di suatu lembaga atau di bank atau di yang swasta, itu seperti leasingnya, kalau yang kita kenal leasingnya. Jadi di sini di Pegadaian kita ada dua produk yang produk banyak, artinya dua yang jalan itu ada gadai dan non gadai. Jadi kalau untuk produk gadai yang menjaminkan barangnya dititipkan di sini seperti emas, barang berharga lainnya, kayak handphone, elektronik dan sepeda motor itu tidak termasuk data dalam OJK untuk yang gadai. Kenapa? Karena barangnya itu bersifat dititipkan di sini, dikasih pinjaman, apabila dia tidak melunasi barang jaminannya akan dilelang. Dan berbeda dengan produk non gadai. Non gadai itu produknya ada kreasi, ada BPDS, ada kreasi ultramikro. Untuk kredit sepeda motor itu syariah namanya amanah, sama untuk kredit yang menggadaikan surat tanah itu angkat di tanah. Nah, kalau yang produk yang dari non gadai, nah ini produknya yang masuk histori pembayarannya di OJK. Makanya setiap pengajuan kredit kita akan melakukan cek data dulu. Nah, makanya sebelum kita terjun ke rumah nasabah pengajuan kredit, kita akan cek datanya di sistem kita. Nah, dari itu akan muncul data scoring OJK dia atau DJK dia, yang dimana di situ ada skor. Nah, skornya itulah kita bisa menilai seberapa buruknya dia pembayaran setiap dia melakukan pinjaman, walaupun mau di Pegadaian. Dan sekarang kan banyak tren melalui aplikasi online, pinjaman online. Nah, pinjaman online kan banyak yang ada legal dan ilegal, tapi banyak yang legal juga yang tidak terdaftar OJK. Yang tentu penilaian itu ada dari A, B, C, D, E. Ini penilaian OJK scoring ya.
Kalau A1 biasanya itu kategori lancar. Nasabahnya mungkin kategori lancar dan untuk pendapatan dia itu cukupin dalam dia melakukan kredit atau pinjaman. Nah, ada juga mungkin dia kedua nanti B juga kategori yang resikonya tidak tinggi. Nah, dia risiko dan C risiko sedang. Kalau D dan E itu risiko tinggi. Artinya kalau penilaian risiko tinggi, kalau kita untuk bahasa kami Pepindo, ya birunya itu Pepindo bersama jadi jika Pepindo yang kami cek di sini itu E, itu kami auto tidak bisa mengajukan pengajuan tidak nasabah mengajukan pinjaman. Karena apa? Di situ bisa tercatat dia mempunyai kredit yang sangat buruk di lembaga lain. Kebanyakan mungkin yang sekarang aplikasi online Shopee, Shopee, Aku atau yang lain itu dia selalu bayar telat-telat. Jadi dianggap dia itu kreditnya buruk. Jadi penilaiannya bisa E. Dan mungkin kalau dia nggak bayar sama sekali itu dia itu dari D. Tapi kalau D nilai yang risiko tinggi itu mungkin dia telah bayar dan betul tapi dia lunas. Nah, kreditnya lunas tapi dia telat. Makanya dari itu kita ada penilaian di situ untuk nasabah kredit. Jadi untuk pengajuan kredit kita setiap semua nasabah jadi semuanya tercatat di OJK. Jadi setelah dia kreditnya mau buruk atau gimana itu kan makanya terdata di OJK. Dan sekarang ini yang saya ketahui ya itu mungkin banyak orang di sini coba-coba semenjak pinjaman di handphone kita sering banyak iklan. Kami terdaftar OJK selama boro-boro memang kalau dia mau OJK, tapi kan suku bunganya tinggi. Kenapa OJK ini? OJK kan mengawasi artinya setiap lembaga kan dalam ini suku bunganya itu yang dia perhatikan. Artinya ada lembaganya mungkin tidak masuk akal suku bunga yang diberikan ke nasabah atau menjerat. Nah, biasanya yang hal-hal seperti itu peraturan yang dia mencoba, makanya itu sebenarnya itu yang ilegal. Makanya itu bisa jadi disanksi perusahaan yang ibaratnya menjelaskan masalah. Nah, mungkin kan lembaga mungkin dari juga mungkin dari pemerintah kan, atau mungkin lembaga yang swasta yang bekerja sama OJK. Kalau yang saya ketahui itu kan banyak mungkin yang banyak penipuan melalui pinjaman. Sekarang mungkin saya rasa pinjam itu sangat mudah ya, dengan modal KTP, iya modal KTP. Dan kita juga makanya itu di Pegadaian juga kita ada sosialisasi tentang perlindungan data pribadi. Nah, makanya kan kita pun juga kalau data yang sudah kita terima dan nanti pengajuannya tidak diterima atau lanjut juga datanya kita simpan dan tidak jual. Nanti itu Pegadaian kan harus ada undang-undang perlindungan data pribadi. Itu kalau OJK ya jadi kerjasama yang dia menggunakan histori kredit setiap orang yang melakukan akan kredit di lembaga-lembaga. OJK pernah nggak sih turun langsung kayak mengecekkan data langsung ke sini atau ada mereka terjun langsung ke sini? Kalau saat ini ya OJK belum ada turun. Jadi mereka cuma mantap via data itu. Ya, karena kita bisa ambil data. Karena kan kita di sini. Iya, jadi kita kan ada aplikasi setiap pengajuan. Di situ kita memasukkan data pribadi nasabah yang paling terutama nama dan nik tempat lahir sama ibu kandung. Nah, itu data yang penting kan. Setelah kita input, baru nanti kita tunggu hasilnya itu keluar. Nah, jadi dari sistem kita mengirim data ke OJK, kirimkan data histori kreditnya. Kalau dia ada muncul, kalau dia nggak ada, adanya kosong. Artinya
artinya dia memang belum pernah sama sekali pinjam dimanapun. Seperti itu. Berarti OJK itu dalam pengawasan pegadaian dia via online gitu ya Pak, dia belum pernah kayak terjun bebas, terjun langsung. Ya, kalau untuk saat ini untuk terjun langsung mungkin belum ada. Paling sedikitnya kita lupa juga ya dengan tembusan dia bagaimana untuk setiap cabang atau outlet ya belum ada. Kan kami sepengetahuan kami namanya masih kami teori itu namanya kan OJK dia mengawasi pihak-pihak yang berkaitan dengan keuangan. Iya. Jadi kira kami mereka tuh kayak turun langsung ke cabang-cabang terus kayak ada yang diperiksa mereka atau apa, ternyata cuma sekedar mereka dari data yang dikirim via OJK. Ya mungkin ya, itu data untuk mengecekkan kemungkinan kan, makanya mungkin setiap lembaga kan, setiap lembaga yang mau bekerja sama OJK ataupun memang udah peraturan di Indonesia kan, setiap lembaga keuangan harus terdaftar di OJK dan seperti itu kan. Dan yang muncul di era digital kita sekarang ini kan setiap lembaga yang online itu harus terdaftar di OJK. Jika tidak, kemarin kan itu banyak itu kasus-kasus yang menjeratkan para yang mungkin yang para pinjam dan karena mungkin yang masuk mungkin turun langsung itu secara ini tadi pengaduan kita kan kayak contohnya kita ada pinjam uang di lembaga sana dengan 10 juta dalam 1 bulan bayarnya nanti jadi 8 juta dalam 1 bulan kan 8 juta hubungannya kan sangat mahal. Nah itu yang pernah kemarin yang lagi isu panas. Nah itu yang harus ditindak OJK karena dia mungkin tidak secara aturan lembaga keuangannya. OJK dia menetapkan persenan setiap perusahaan itu beda-beda atau kalau secara persen setahu saya itu secara perusahaan yang menentukan, tapi yang disetujui sama OJK yang masuk akal. Kalau di sistem pegadaian kita yang disetujui oleh OJK itu berapa? Nah, jadi untuk yang mungkin seperti untuk produk yang lagi sekarang ini ada KUR, ya kan KUR. Kalau KUR ini kan produk syariah, ini sebenarnya kita bilang misalnya pegadaian kita baru penyaluran KUR tahun ini itu produknya pinjaman maksimal 10 juta dari 1 juta sampai 10 juta dengan bunga munah ya di sini bahasanya itu 0,16% dalam 1 bulan. Nah jadi itu suku bunga jadi pengajuan KUR ini kan kita berdasarkan lapor yang dimiliki dari pemerintah dari pengajuan nih untuk penyaluran KUR dikasih berapa. Nah setelah disetujui baru kita salurkan untuk usaha-usaha mikro kecil. Nah baru akhir tahun ini baru mulai pegadaian itu pengajuannya dari 10 sampai 50 juta. Nah itu bunganya juga sangat murah, tapi itu kita 0,25%. Ya, itu ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain itu memang pun yang sangat murah dari mana bank pun rendah. Tapi kalau yang secara konvensional itu kita mungkin di angka 2 atau 1%. Hubungan itu mungkin itu secara pegang masih juga murah. Jadi makanya produk secara pegang itu sudah aturan dari perusahaan yang membuat, tapi diketahui oleh OJK. Makanya yang seperti lembaga yang membuat awalnya ngasih bunga rendah tapi menjebak nasabah. Nah itu berarti kan tanpa pengetahuan OJK, makanya lembaga itu ditindaklanjuti OJK ya dari saya dengan berita ini. Kemudian kita sama kita itu berkaitan karena ya bahasanya juga membantu kami dalam penyaluran kredit ke nasabah. Dan juga kita di bulan kan ada juga namanya risiko kan, risiko macet nasabah. Adanya kita juga ada komitmen
untungan, laba rugi, ya kan? Jadi dengan adanya sistem seperti ini itu membantu kita. Artinya dia mungkin nasabah yang sudah bermasalah, dia mengajukan nih tanpa ada OJK, ya udah kita kasih aja uang kita harus dilarikan ke dia. Nah, itu tadi lagi akan membantu pihak lembaga dalam penyaluran kredit. Udah bingung ya. We don't be serious, my body know what you got. My head is upset, don't let the stress set.